Menjawab simpang siur penanganan buron kasus Vina Cirebon, Polda Jawa Barat akhirnya menampilkan tersangka Peggy Setiawan di hadapan awak media. Namun Peggy alias Perong buka suara dan membantah tuduhan sebagai otak pelaku pembunuhan. Kita akan membahasnya bersama pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan. Selamat sore, Kang Asep. Selamat sore, Mas Esa. Sehat selalu, semangat selalu. Baik, Kang Asep, dengan meralat 3 buron pembunuh Vina menjadi satu saja, yaitu Peggy sebagai tersangka terakhir. Apakah kasus ini bisa dikatakan sudah mencapai klimaksnya, Kang Asep? Bukan klimaks lagi, ya, bukan malah anti klimaks. Malah saya sering katakannya kontradiksi investigasi, ya. Kenapa katakan saja kontradiksi? Kemarin malam di acara Metro juga saya katakan, coba bandingkan, ya, rekonstruksi oleh polisi yang dibuat, yang waktu para terpidana menyangkal, ya, tidak mau berperan, kemudian konstruksi hukum, ya, artinya peran-peran yang disebut 11 atau lebih dari, ya, orang sebanyak itu telah ada, makanya dijatuhi hukuman maksimal, ya, ya, artinya seumur hidup yang 8 tahun. Nah, sekarang tiba-tiba ada yang menghilang 2, padahal nama-nama itu disebut di situ. Itu kalau putusan itu terlepas ada yang setuju tidak setuju, ya, dan walaupun itu sudah berkekuatan hukum tetap, itu fakta hukum. Artinya fakta hukum itu mengatakan ada pembunuhan dilakukan oleh lebih dari satu orang, ya. Dalam itu disebutin perannya dari si 3 yang disebut dalam hal ini adalah DPO. Nah, kita ingat juga dulu nih 3 orang ini dicabut karena disangkal oleh 5 orang itu. Nah, sekarang dibenarkan lagi, katanya ada cerita pengacara, bla 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 gitu. Maka ditetapkan lagi. Cuman persoalannya kontradiksi 2 orang ini hilang itu menjadi masalah. Ya, karena apa? Disebutkan tadi penjelasannya, ya, ini adalah otak pelaku. Coba baca di putusannya yang sudah BHT. Kita kan daripada nanti bikin narasi yang spekulatif, apalagi kok provokatif, yang bisa dipegang sementara ini adalah putusan pengadilan yang bisa dihargai, dihormati, terlepas nanti ada yang PK dari pihak itu. Cuman di situ di konstruksi hukumnya sudah jelas, apalagi kita sandingkan dengan rekonstruksi yang dibikin BAP. Jadi penghilangan 2, katakanlah dengan alasan salah sebut, itu harus dijelaskan argumentasinya. Kalau nggak ada argumentasi yuridis, ya, itu terjadi kontradiksi, ya, melawan putusan, ya. Ingat, ini penting nih. Pertama menyangkut orang kecil, menyangkut, ya, dengan situasi begini, tapi ini sejarah hukum jangan sampai terjadi. Ya, kita beranggapan lah, ya, karena ini masih diduga kan bahwa ini benar gitu kan apa yang dituduhkan oleh Polda. Cuman penghilangan 2 ini, ketidak 2 ini yang sudah ada di putusan itu harus dijelaskan secara argumentasi yuridis gitu. Baik, kita dengarkan dulu pernyataan dari Dirkrimum Polda Jawa Barat berikut ini. Nah, kenapa para tersangka ini mencabut keterangannya? Ini memang ada instruksi dari kuasa hukum. Jadi semua tersangka diperintahkan untuk mencabut keterangan. Bahkan di persidangan terungkap bahwasannya kuasa hukum mendatangi salah satu saksi, ini terungkap di persidangan, untuk mengarang cerita terkait dengan alibi para tersangka pada saat itu. Jadi tersangka ini diminta untuk mengarang cerita bahwasannya mereka ini pada saat kejadian itu tidur di rumah Pak RT. Dan itu sempat Pak RT terangkan, namun pada akhirnya dicabut sendiri bahwasanya para tersangka pada saat kejadian itu mereka tidak tidur di rumah Pak RT, melainkan besok malamnya setelah kejadian malam Minggu, jadi malam Senin, kemudian mereka itu tidur di rumah Pak RT. Itu benar. Jadi Pak RT waktu itu sempat mengaku bahwa mereka tidur, akhirnya dicabut pada saat sidang, dan itu menurut keterangan dari para saksi itu adalah permintaan dari kuasa hukum tersangka dan keluarga. Baik, Kang Asep, bagaimana menanggapi pernyataan dari Dirkrimum Polda Jabar tadi soal perubahan BAP di awal ini yang juga memang informasinya kan sempat simpang siur begitu, Kang Asep? Ya, katakanlah itu cerita dari penasihat hukum, bahkan dulu dicabut. Maka yang 3 orang termasuk si Peggy ini kan ditarik, tidak jadi tersangka, tidak dikirim berkasnya. Tapi fakta putusan di persidangan, peran 3 itu ada. Silahkan baca di putusannya, gitu kan. Yang gampang lagi kan polisi membuat itu rekonstruksi, gitu kan. Ada peran-peran itu. Persoalannya dulu dicabut, tidak jadi. Sekarang dinyatakan itu cerita, dijadikan. Jadi kan ada ketidakkonsistenan menurut saya itu. Catatan juga, ini saya ingatkan ya, saya berani mengatakan ya. Ini kan tadi dikatakan oleh Polda Jabar itu, ya. Yang diperlakukan itu di bawah umur dan disebut nama, itu hati-hati loh. Tidak boleh kalau orang di bawah umur disebut dilakukan perbuatan, tidak boleh disebut nama. Satu itu.
Kedua, pertanyaan lagi kalau lebih jauh lagi. Kalau dulu itu korbannya anak-anak di bawah umur, sekali lagi, dilakukan terhadap anak, dulu disangkakan pasal berapa? KUHP atau undang-undang terhadap anak. Itu juga konsistensi, coba dibuka. Maka saya katakan, ingat ya dulu bukan Resa, Tara, ya coba dibuka rekaman saya. Coba akurkan BAP, rekonstruksi, ya, dan konstruksi. Kemudian dan pernyataan hari ini, gitu kan. Kan harusnya kalau supaya kita tidak dispekulasi ngomongnya sama omon-omon, istilah sekarang itu kan omon-omon kan. Nah, coba dicek di putusan, karena putusan suka nggak suka itulah fakta hukum. Ya fakta. Kalau fakta di polisi itu masih diduga, fakta di kejaksaan baru dituntut. Tapi kalau sudah jadi putusan harus res judicata propirat habetur. Itu harus dihormati sepanjang dibatalkan. Faktanya peran yang lebih dari, sekarang katakan seolah jadi 9 kan pelakunya, bukan 11 lah. Padahal itu kan lebih dari 9. Nah kalau lebih dari 9 yang sisanya kemana gitu. Pelaku-pelaku lain kok. Namun padahal di putusan ada. Terlepas putusan nanti di PK kan. Ada lebih penting lagi. Yang penting ini saya hanya menanyakan ke pihak kepolisian. Apakah ini ada ajas Miranda Rule yang dianut pasal 52, 53, 54, dan 69 KUHP. Apakah selama pemeriksaan, ya karena tadi bahasa tubuhnya si Peggy itu nyangkal. Selama pemeriksaan damping penasihat hukum enggak? Karena itu kewajiban. Ya sekali lagi, pas colong baca 54, 55 Junto 69 ya, KUHP menentukan setiap saat pemeriksaan tersangka wajib didampingi penasihat hukum. Bahkan kalau enggak ada, negara harus menunjuk. Ini ancamannya di pasal 21 ayat 4 lebih dari 5 tahun loh. Teman-temannya diputus umur hidup. Terlepas nanti putusan ada PK ya. Ini hati-hati karena ini akan semakin menunjuk kemana. Ini akan semakin kita berhak loh, kaum akademisi, kaum praktisi, para pengamat ya, mengeksaminasi perkara ini. Sekali lagi, inilah keterlibatan publik ya, bahwa ada partisipasi publik, bahwa demi semua penegakan hukum. Jangan nanti keadilan bagi korban ya hanya karena tertentu, alasan tertentu. Maka saya bilang alasan pengadilan 2, kemudian juga pasal dakwaan, kemudian hati-hati ini korbannya ada di bawah umur, jangan sekali-kali menyebut nama. Baik, dengan hadirnya sosok Aep sebagai saksi kunci ini juga menarik ini, Kang Asep. Karena menurut salah satu kuasa hukum terdakwa saat persidangan, sosok Aep ini tidak bisa dihadirkan. Tapi sekarang sepertinya Aep memudahkan pekerjaan dari pihak kepolisian, Kang Asep. Oh, ya, kesaksian Aep. Nih, jadi saksi itu lihat pas ya di KUHP ya penjelasan 159 ayat 2. Jadi saksi itu wajib, kalau enggak kena pidana. Dulu kenapa nggak dihadirkan? Yang lebih lucu dibacakan karena udah disumpah, ya. Tapi yang penting kan dia hanya menerangkan, dia lihat di tempat kejadian. Tapi pembunuhan itu dalam pidana kebenaran material. Apa yang dilakukan oleh masing-masing pelaku, katakanlah 11 atau katakanlah 9, ya. Ini harus ada yang lihat, dia dengar dan ketahui. Saksi itu lihat, dia dengar. Jangan lihat kejadian. Misalkan gini, ya, saya nusuk orang. Ada orang lihat di situ. Cuma setelah kejadian atau sebelum kejadian. Karena tanggalnya pernah dipertanyakan kan, jam 10 dan lebih jam 10 itu menjadi pertanyaan di kasusnya Rivaldi atau siapa dan sebagainya, itu yang orang tertukar katanya. Ini penasihat hukum biar menjelaskan satu terdakwa itu. Jadi jangan karena sekarang saksi mengatakan ada kejadian tapi tidak melihat tanpa didukung, sekali lagi bahasa KUHP-nya adalah kesesuaian dengan alat bukti lain, yaitu saksi-saksi. Ingat, saksi kan mengatakan iya, tidak, sekarang mengatakan iya. Jadi saksi yang tidak pernah konsisten juga ya dari para pelaku itu. Kalau itu nanti tidak mendukung pembuktian terhadap pelaku Peggy, saya kira ini perlu hati-hati karena saya pikir ini harus dicermati ya, persidangan akan lebih terbuka nanti justru karena beberapa saya perhatikan yang lain justru bukan di pra peradilan ya, saya katakan bukan di pra peradilan karena pra peradilan menguji formalitas ya, penahanan, penangkapan, tidak dilanjutkannya penyidikan atau ganti rugi, penetapan tersangka hal lain ya. Saya akan bersyukur nanti justru di pengadilan. Kalau semakin terbuka, ya kita saksikan beberapa perkara di pengadilan ini semua akan terbuka. Ada kebebasan untuk bicara. Karena tadi kelihatannya ada sesuatu yang memang menurut aturan asas hukum acara internasional itu tidak boleh. Ya ketika penampakan itu tetap yang bersangkutan ya harus diberi kesempatan. Itu yang penting karena jangan sampai ajas audi et alteram partem pada kesempatan pihak-pihak, yaitu pihak yang nuntut, nanti jaksa yang bertanggungjawabkan, kemudian terdakwa nanti atau tersangka yang sekarang nanti jadi terdakwa itu harus diberi kesempatan yang sama. Tidak boleh ada perlakuan yang menyebabkan orang tidak bebas menyatakannya. Karena ketika diperiksa dalam keadaan sehat rohani dan dalam keadaan bebas dan didampingi penasihat hukum, ini ancamannya berat loh. Kalau itu tidak didampingi oleh penasihat hukum selama pemeriksaan, lihat pemeriksaan sekali lagi
batal, kesananya batal. Itu sudah banyak putusan ketika pemeriksaan tidak didampingi penasihat hukum, tidak ditawarkan, apalagi ancamannya terlepas kayak dia pelakunya atau tidak, tapi hak tersangka itu wajib didampingi penasihat hukum sejak awal. Dengan kuasa hukum keluarga Peggy begitu ya, yang memang bersikukuh untuk menempuh jalur pra-peradilan, ini peluangnya seperti apa Kang Asep? Ya, kalau pra-peradilan sekali hak. Pra-peradilan itu di pasal 1 angka 10, pasal 77 sampai 9 diatur. Ya tadi penangkapan, penahanan, tadi kesalahan atau penghentiannya tidak ya karena maju ganti rugi. Itu hanya formalitas. Kalau formalitas saya pikir semua bisa cukup alat bukti lebih dari satu. Tapi saya menariknya justru ini perkara ini kan kaitannya sudah ada putusan yang sebelumnya. Artinya sudah ke materi. Kalau saya lebih baik bermain biar perkara berkas ini cepat ke pengadilan, ya jangan silakan pra-peradilan ditempuh. Saya agak pesimis di pra-peradilan ya, kecuali nanti memang hakimnya progresif, artinya berani mengungkit lebih jauh gitu kan. Tapi biasanya hakim-hakim pra-peradilan kan main di formalitas. Jadi yang berhak mengajukan pra-peradilan materinya diatur pasal 1 angka 10, 77 sampai 95, hanya itu. Tapi kalau di pengadilan ya nanti bermain di kasus tadi saksi akan terjadi kesesuaian tadi alat bukti ya, baik saksi dengan saksi, baik saksi dengan terdakwa dan didukung barang bukti. Yang menarik ini kan ada kesusilaannya. Yang sejak awal yang selalu saya pertanyakan, pisum et repertum. Sekarang kan dituduh dia melakukan perbuatan asusila terhadap anak loh. Ini kalau perbuatan terhadap anak, sekali lagi tadi yang saya katakan, ingat ada undang-undang pelindungan anak yang harus diwaspadai. Itu hati-hati gitu. Kalau ini tidak terlaksana nanti justru di persidangan pengadilan, bukan di pra-peradilan. Tapi sekali lagi kalau ngajukan perkara hak ya, tapi saya lebih menarik itu di pengadilan nanti karena bisa kita juga saksikan apa yang akan terjadi ya. Orang suka mengatakan konfrontasi walaupun tidak setuju, tapi kesesuaian satu dengan yang lain itu yang akan nampak. Kalau itu tidak sesuai dengan putusan sebelumnya, berarti putusan sebelumnya perlu dieksaminasi. Nah, kejadian sekarang ceritanya juga perlu kita anotasi ya, artinya eksaminasi perkara yang dulu kita anotasi ya, media melakukan ya ini transparansi kan. Jadi kalau ini tidak jalan, berarti penegakan hukum di Indonesia ini ada masalah. Oke, lalu jika Peggy memang terbukti sebagai otak atau dalang pembunuhan Vina, bahkan melecehkan korban Vina, apakah dengan label otak pembunuhan, Peggy dapat dihukum mati, Kang Asep? Ya, ancamannya mati. Ya, coba bayangin. Ya, kalau betul-betul ya melakukan pembunuhan, kemudian juga menghilangkan nyawa orang lain kan, kemudian juga melakukan kekerasan seksual ya atau kesusilaan terhadap anak loh, usianya 16 waktu itu kan. Nah, hati-hati juga, ancaman maksimal bisa kena kalau memang itu. Tapi sekali lagi hukum bicara bukti. Nanti karena ini bicaranya ini bukan masalah ringan. Kalau dikena hukuman maksimal artinya ada orang melihat melakukan itu ya, ada saksi tadi setidak-tidaknya, ada alat bukti surat yaitu pisum et repertum, ada keterangan ahli ya, hakim bisa menarik petunjuk ya. Walaupun katakan nih Peggy menyangkal pun ya 189 ayat 3 hanya berlaku bagi dirinya. Maka sering saya katakan kemarin kan berkali-kali saya teriak keras, malah kan justru yang dikejar itu bukti-bukti lain yang mendukung bahwa Peggy pelakunya ya, dengan alat bukti lain. Kalau Peggy nggak usah dikejar, dia mau nyangkal mau tidak itu urusan lain kan, keterangan bagi dirinya. Cuman ketika alat bukti lain tidak mendukung perbuatan itu, ini perbuatannya harus nyata dilakukan gitu kan. Juga hanya melihat ke tempat kejadian. Kalau tempat kejadian tidak tahu siapanya, apalagi di putusan sudah disebut dulu 11 orang itu pelakunya. Sekarang tiba-tiba 2 hilang. Itu kan jadi aneh rekonstruksi itu. Konstruksi hukum itu menjadi aneh. Kalau sekarang tiba-tiba, nah apakah di putusan dulu Peggy disebut? Nah justru kalau di putusan dulu disebut Peggy otak pelaku sesuai dengan pernyataan Polda sekarang, pertanyaannya saya, kenapa tidak dikejar? Ini kan bukan statusnya, profilnya biasa. Kenapa setelah media rame, setelah netizen rame 8 tahun dapat gitu kan? Setelah dapat, setelah dinyatakan 3 buron, 2-nya hilang, 1 ada. Ini tadi saya katakan kontradiksi konstruksi ya dari yuridis yang dibangun, saya kira perlu. Siapapun pelakunya saya pikir, kalau ada bukti ya kita hukum seberat-beratnya. Tapi kalau tidak jangan menghukum, jangan ada salah prosedur gitu kan. Kita udah belajar dari kasus beberapa ya peradilan sesat gitu kan. Itu yang perlu. Tapi sebelum lupa ya, mohon nanti kejaksaan, mohon maaf saya berhak sebagai publik mengatakan kan, ketika pra penuntutan harus hati-hati, jangan sembarangan P21 karena Anda akan mempertaruhkan mendakwa dengan dakwaan. Demikian Pak Hakim, setidak-tidaknya saya kira Bawas Ketua Muda Pengawasan hari ini harus memberikan peratensi baik perkara yang lalu, mengeksaminasi internal, anotasi, maupun nanti perkaranya harus diawasi ya. Kita belajar di kasus kemarin itu yang menarik perhatian Jakarta Selatan kan. Kalau ini perhatian tidak diperhatikan secara seksama, ini saya yakin bisa terulang perbuatan-perbuatan kayak gini gitu.
Oke, hingga saat rilis tadi Peggy masih meyakini bahwa apa yang dituduhkan polisi tidak benar. Apakah ini justru bisa memberatkan Peggy dalam persidangan, Kang Asep? Ini, pernyataan tersangka, terdakwa kelak berlaku bagi dirinya sendiri. Karena baru satu alat bukti. Tapi kalau dia sekali lagi didukung oleh alat bukti lain, ya sekali lagi, dia kan alat bukti yang bisa meyakinkan hakim, bisa. Tapi kalau dia pernyataan dirinya sendiri tidak didukung oleh alat bukti, dan alat bukti lain mendukung bahwa itu dilakukan oleh perbuatan Peggy, itu Peggy bisa kena. Sekali lagi, ini sederhana kok dari awal. Jadi sebenarnya peran Peggy itu di kasus lama ditarik, muncul lagi, disebutin di putusan, sekarang dimunculkan, itu orang bisa dari kesimpulan. Para ahli hukum gampang kok dari kesimpulan ini. Ya, jadi di persidangan nanti justru akan semakin terang. Nah, makanya saya bilang kalau Peggy sekarang menyatakan tidak berbuat dengan sumpah serapahnya dan sebagainya, tinggal dia dukung dengan alat bukti lain nanti, kan? Alat bukti lain kan bisa saksi, bisa ahli, alibi, itu bisa banyak sekali. Tapi sebaliknya, nanti jaksa kita akan menghadir, kalau jaksa nanti memang menyatakan P21 ke pengadilan, harus kuat meyakinkan hakim. Ini persoalan pembunuhan terhadap anak di bawah umur dan ada kesusilaan. Ini bukan perkara kecil, masalah pidana ini bukan masalah ancamannya mati yang dikatakan Reza tadi. Kalau ini sampai kesalahan terjadi, artinya menghukum orang tidak bersalah, atau sekali lagi kita membebaskan orang yang bersalah, itu harus hati-hati. Ini perkara yang lagi disorot publik, semua media harus begitu turun. ya. Artinya harus mengawasi, demikian pula seluruh jajaran para pengawas penegak hukum harus. Tidak bisa tidak, ini persoalan bukan persoalan kecil, karena telah menimbulkan perhatian publik, dan menimbulkan tanda tanya. Ini harus dijawab, publik harus tahu, berhak. Ini partisipasi publik itu justru di sini. Kan politik tegaknya hukum itu karena politik hukum, artinya aturan sedang bermain, kesadaran hukum. Ketika masyarakat sedang sadar, walaupun sekarang kan rame tuh di media lini masa itu kan, kekuatan-kekuatan para buzzer, para netizen, itu hak mereka. Tapi sekali lagi harus diyakinkan bahwa fakta ini fakta hukum yang sudah ada di putusan, cocok nggak dengan cerita yang sekarang di pengadilan. Kita akan lihat nanti ya, Kang Asep, seperti apa jalannya kasus ini. Terima kasih pakar hukum pidana Kang Asep Iwan Iriawan sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.